karena walaupun kita di pot utama ya, karena kita kan tuan rumah ya, kita kan tidak kemungkinan tidak bertemu dengan seperti Brazil atau Meksiko ataupun Nigeria yang menjadi negara-negara unggulan di U17 ya. Tapi tentunya persaingan di negara-negara lainnya juga cukup kuat dan mereka memiliki kesiapan tentunya lebih panjang dibanding kita yang nanti cuma 5 bulan ya. Kita terakhir kalah dengan tim memalukan ya, dengan timnas Malaysia ya, 5-1 ya. Tim U17 kita yang bisa kita andalkan. Kalau tanpa STY yang bantu atau dianggap tanpa Indra Safri, ya ini yang terasa sulit kalau dibiarkan Bima sendiri atau sudah terbentuk ada pendamping-pendampingnya. Karena ini kan masih pelatih-pelatih muda yang perlu untuk di backup habis. Dan saya pikir pas ini. Kalau STY turun, ya saya pikir STY tahu mana yang harus bisa melihat pemain-pemain yang bisa untuk main di tim nasional. Indra Safri juga begitu. Mana pemain-pemainnya bisa bermain di tim nasional, kemudian mereka akan diseleksi habis. Dalam menyiapkan langkah timnas Indonesia di Piala Dunia U17, pelatih Bima Sakti ditantang untuk menganalisis potensi lawan dari grup yang sama. Indonesia sebagai perwakilan grup AFC akan berhadapan dengan 4 negara lain yang telah memastikan kualifikasi di putaran final Piala Dunia U17. Tidak ada yang bisa meremehkan kompetisi ini. Setiap negara yang lolos ke Piala Dunia U17 tentunya memiliki skuad muda yang cemerlang. Timnas Indonesia di bawah Bima Sakti bisa bernafas lega, setidaknya dengan tidak bergabung dengan timnas Thailand yang baru saja dikalahkan oleh Korea Selatan. Dengan demikian, Korea Selatan menjadi negara lain yang bergabung dengan Indonesia dan Iran dari grup yang sama. Indonesia berkat kondisi ini menjadi wakil ASEAN tunggal di Piala Dunia U17. Dengan memanfaatkan statusnya sebagai tuan rumah, timnas U17 Indonesia lolos dan berada pada satu grup bersama 4 negara AFC lainnya, Iran, Korea Selatan, Jepang, dan Uzbekistan. Piala Dunia U17 akan digelar di Indonesia dengan partisipasi 24 negara dan berlangsung dari 10 November hingga 2 Desember 2022. Meski pembagian grup di putaran final Piala Dunia U17 belum diumumkan, Bima Sakti bisa mulai merumuskan strategi dengan memberikan kekuatan negara-negara potensial yang akan dihadapi. Di grup UEFA ada 5 negara tangguh: Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, dan Spanyol. Sementara di grup CONMEBOL, skuad muda dari Argentina, Brazil, Ekuador, dan Venezuela patut diwaspadai. Bima Sakti juga perlu berjaga-jaga terhadap negara yang lolos dari grup zona CONCACAF seperti Amerika Serikat, Panama, Meksiko, dan Kanada. Sementara di grup CAF ada Senegal, Maroko, Mali, dan Burkina Faso, serta dari zona AFC ada Selandia Baru dan Kaledonia Baru. Tantangan yang akan dihadapi Bima Sakti di babak grup nantinya tentu tidak mudah. Bahkan saat melawan negara-negara yang dianggap lemah di putaran final Piala Dunia U17. Harapan publik terhadap Bima Sakti dan skuadnya pun semakin tinggi seiring peningkatan kinerja di level senior. Beralih ke berita selanjutnya, pemain keturunan Indonesia Aron Suitela Kiri mendapat undangan trial dari klub asal Brazil yakni Atlético Mineiro. Pemain keturunan Indonesia Aron Suitela bisa jadi opsi untuk timnas U17 Indonesia. Aron sendiri baru mendapatkan undangan dari klub asal Brazil, klub Atlético Mineiro. Masih berusia 15 tahun, Aron masih berstatus pemain klub kasta kedua Liga Australia, Bullen Lions FC. Namun, panggilan ke klub Atlético Mineiro U17 merupakan kesempatan langka. Pasalnya, hanya pemain-pemain potensial yang berhasil mendapatkan undangan dari klub kasta tertinggi Liga Brasil tersebut. Founder The Gate Football Enterprise, Geno Matos yang menaungi manajemen karir Aron Suitela menyebutkan bahwa ini adalah kesempatan langka. Bahkan, hal ini jadi sejarah baru karena Aron merupakan pemain keturunan Indonesia pertama yang mendapatkan kesempatan ini. Untuk klub sebesar klub Atlético Mineiro adalah undangan yang langka. Kenapa mencetak sejarah? Karena Brazil adalah gudang nomor 1 sepak bola dan memproduksi pesepak bola untuk dunia, kata Geno Matos dilansir bolasport.com dari laman kompas.com. Geno menambahkan bahwa hanya pemain yang benar-benar potensial yang mendapatkan kesempatan ini. Apalagi mereka cukup jarang untuk mengundang orang asing. Hampir tidak ada undangan untuk orang asing. Untuk mereka mengundang orang asing harus betul-betul potensinya besar, ujarnya.
Menariknya, Aaron Sweetala adalah pemain yang memiliki darah Indonesia. Ayahnya, Dodi Sweetala, adalah orang asli Sumedang, sementara ibu Seving Sweetala berasal dari Turki. Hal ini memberikan sinyal bahwa Aaron sebenarnya bisa membela timnas U17 Indonesia. Apalagi Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Terkait hal tersebut, Chano Matos menjelaskan bahwa keluarga Aaron menyambut baik rencana ini. Orang tua Aaron juga mendukung penuh saat anaknya bisa bermain untuk skuad Garuda Asia. Impian orang tua Aaron adalah dia punya kesempatan di timnas U17 juga, ujarnya. Nah, jika Indonesia segrup dengan 3 tim terlemah di antara seluruh peserta Piala Dunia U17 2023 itu, maka pintu lolos ke babak 16 besar terbuka cukup lebar. Peluang segrup dengan ketiga negara itu bisa terjadi jika mereka berada di plot terpisah. Misalnya Kanada di pot kedua, Venezuela di pot 3, dan Kaledonia Baru di pot keempat. Selain Kanada, Venezuela, dan Kaledonia Baru, ada juga 4 tim lain yang bisa dibilang cukup bersahabat dengan Indonesia dalam satu grup. Keempat tim itu adalah Maroko atau Senegal, Panama, dan Selandia Baru. Maroko lolos ke Piala Dunia U17 2023 sebagai runner-up Piala Afrika U17 2023. Tim junior Atlas Lions itu baru 1 kali tampil di Piala Dunia U17 tahun 2013. Tim dari Konfederasi Afrika atau CAF itu lolos ke babak 16 besar setelah menjadi juara grup C. Di babak 16 besar, Maroko dihentikan tim sekonfederasinya yaitu Pantai Gading. Senegal, tim lain Afrika, juga baru 1 kali tampil di ajang dunia di tahun 2019. Langkahnya pada tahun itu dihentikan Spanyol dengan 2-1 di babak 16 besar. Senegal adalah juara Piala Afrika U17 2023. Kemudian Panama dari CONCACAF juga sudah 2 kali tampil di Piala U17 tahun 2011 dan 2013. Tahun 2013 di Uni Emirat Arab, Panama terhenti di fase grup setelah menjadi bulan-bulanan ketiga lawannya. Piala Dunia U17 2023 memang akan digelar pada 10 November sampai Desember mendatang. Stadion-stadion yang akan dipakai belum ditetapkan secara resmi, namun 6 stadion yang sebelumnya disiapkan untuk Piala Dunia U17 2023 bisa kembali dipertimbangkan, kecuali stadion utama GBK Jakarta karena akan dipakai oleh Coldplay. Jakarta International Stadium sedang dicek PSSI apakah bisa menggantikan GBK atau tidak. 5 stadion lainnya adalah Gelora Sriwijaya di Palembang, Sijalak Harupat di Bandung, dan Manahan di Solo, Gelora Bung Tomo di Surabaya, dan Kapten 1 Iwayan Dipta di Gianyar.